يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. Sampai sini dan seterusnya yang saya hormati Bapak Ketua Masjid Terus Haji Arif Hussein Endastan dan seluruh bidang pengurus kita yang saya hormati. Seterusnya saya hormati seluruh para jemaah yang saya banggakan, jemaah setia, jemaah tetap Masjid Raya Gunung Pantai yang ada pada kesempatan. Sibuk lah Pak Ketua ni. Izin Pak. Pak, izin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana wa li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. في أول مرة نشكر الله عز وجل الذي أعطانا رحمة ثم صلاة وسلاما على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أخرج الناس من الظلمات إلى النور ويهديهم إلى الصراط المستقيم. أما بعد، hamdan wa syukran lillah, seluruh puji dan syukur kembali kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai malam ini Allah masih memberikan kepada kita umur panjang. Alhamdulillah. Bu, boleh terang Bu? Ini harus dijaga-jagawan. Alhamdulillah sampai ini malam Allah masih memberikan kepada kita kesehatan. InsyaAllah zahir dan batin. Allah masih berikan kepada kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Itu hanya ada bagi hamba-hamba pilihan. Tidak ada orang yang punya. Nyo kadang lai umur panjang badan tak sehat. Badan sehat, umur panjang, tapi waktu luang tak ada karo masaji untuk ibadah sampai taruh waktu itu. Waktu luang ada
badan sehat, umur panjang. Kadang dah lo istiqomah pakai itu. Hujan sesangene adalah tiba dong. Dan itu ada pada kita. Umur panjang, badan sehat, waktu luang ada, kita istiqomah. Alhamdulillah. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, selalu kita bersyukur agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama kami hormati angku-angku, nini mama nan gadang basa batuan. Bayi barat kayu gadang di tengah koto, babatang pada hantago, barantiang badaun rimbun, babungu, babuah labe. Ure tampe basilu, batangnya tampe basanda, dahannya tampe bagantuang, daunnya tampe balinduang. Balinduang di hari panen, insyaallah bata dua di hari hujan. Buah kadimakan dagang nan lalu. Al-Mukarram, Al-Mutaramun yang kami muliakan, alim ulama, cadir pandai, suluh bendang dalam nagari. Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito, taga nanggiluh jo pituah, duduh dan giluh jo kitab. Kaum ibu, bunduh kanduang, limpape rumanan gadang, bun puruh pegangan kunci, semarak dalam kampung, hiasan dalam nagari. Perwakilan para pemuda, mana pemuda? Pemuda senja adanya. Pemuda dan tumbuh ada rempah. Pemuda kinyui-kinyui itu. Ya. Iyalah, nanti luar mungkin ada para pemudi yang sama kita hormati, Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Nurul Ulum Baruang-Baruang Balantai, yang sama kita hormati Pak Kua bersama kita. Alhamdulillah udah Mbok Dajon, beliau yang gigih menghubungi Arya bisa. Alhamdulillah ketemu dengan beliau, sudah lama tak ketemu. Mungkin kemungkinan saja berpisah di Yeyen dulu. Mungkin dah lebih 20 tahun yang silam. Makasih Bapak Ibu hadirin telah bisa kita bersama-sama. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan kepada kita bersama hendaknya. Baik Bapak Ibu. Bu, ledo je le Bu. Ledo malamang. Lesa warna do. Awak buat perjanjian dulu. Biasanya awak mengaji kalau di Padang siap maghrib, batinyo azan isya. Sudah tidak sudah berhenti. Siap tidak siap selesai. Kalau kini awak siap isya dan kali tunggu azan subuh. Awak cari tunggu. Ah? Oh yei. Lai talok dah. Lai sawana ambur talok dah. Baik Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kan jauh ambur keknya. Ambur tinggal di perbatasan dengan Bali. Bali Mbiang. Padang. Kalau ada Bapak Ibu yang ke Padang nanti boleh mampir di Rumah Tahfiz Qalbun Salim. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Allah menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-An'am surat yang ke-6 ayat 160. Bismillahirrahmanirrahim. Man ja'a bil hasanah falahu asyru amsalihah
siapa yang membawa kebaikan menghadap kepada Allah, balasan baginya 10 kali lipat. Berapa? 10 lah. Nyo kalau malam ko harus dijago-jagoan tarik supaya tak makan tua. Wa man yambi sai'a, siapa yang membawa kesalahan dan dosa menghadap kepada Allah, fala yujza illa mithlaha, tidak ada balasan baginya kecuali seimbang dengan yang dilakukannya. Kalau gadang salah gadang lo. Kalau ketik kesalahannya ketik lo imbalannya. Wahum la yuzlamun, sedangkan mereka kata Allah tidak dirugikan sedikit pun. Al-Quran surah Al-An'am surah nan ke-6 ayat 160. Konan kaman salih boleh? Ndak apa? Tanam coba. Ini kok tipu saja tuh. Baik, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, kegiatan kita pada malam hari ini, Bapak Ibu datang hadirin, kita sama-sama di masjid sekarang, bukanlah perbuatan yang sia-sia di hadapan Allah, tetapi adalah yang sangat besar nilainya. Di dalam hadis yang sahih dijelaskan, yang pertama, siapa yang hadir di majelis ilmu, yang datang ke masjid dengan pengajian, dengar wirid, termasuk dengar khutbah Jumat, ataupun wirid kajian bulanan, mingguan, ataupun kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, yang pertama kata Rasul, dia sama dengan berjalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kan luar biasa tuh. Jadi Bapak Ibu datang ke masjid kok, sama berjalan menuju surga. Hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sia yang menempuh satu jalan menuju majelis ilmu, apakah masjid, musola, atau tempat-tempat kajian lainnya, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah bentangkan jalan menuju surga baginya. Jadi Bapak Ibu, awak kini ko sedang berjalan menuju surga. Makanya camih leleh. Nyo kadang-kadang ada jo menyukui de ndak bau orang do mah malih tibohnya. Itu berarti awak karena orang tu, bukan karena Allah. Ingat itu, apapun yang kita lakukan harus. Jadi oleh sebab itu, yang kedua kata Rasul, siapa yang datang ke majelis ilmu, ke masjid, dengar kajian, pertama Allah berikan nazalat alaihimus sakinah, Allah berikan ketenangan. Biasanya Bapak Ibu, orang yang tanang tuh pikirannya nyaman, dia tentram, biasanya mudah tidur. Kalau tidak percaya coba di rumah, lah pakai AC, lampu lah dimatian, lah sampai jam 2 malam malahan putar kamari, putar kania, putar ke siko, ndak je nemu lalu tu batu panganan ndak tanang. Tapi tiba di rumah saji sawanta saja, apalagi kalau dapat duduk menyanda, ndak ada bado yang menyanda lagi yet saja. Yang sering tu hari Jumat, khutbah Jumat tu paling acur tu. Kita kan sering khutbah Jumat itu. Lawak karuh di belakang bagai. Kenapa? Tenang. Coba bayangkan Bapak Ibu tu, kan hebat. Tu tak sembarang orang tu doh. Mik kencang, suara ustaz kare, orang ramai, AC hidui, ndak tanggung ramai orang di masjid doh. Lalu
Itu tidak sembarang orang tuh dok. Memang ya sawana orang tuh. Tidak lo orang-orang tuh dok. Kenapa? Nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan ketenangan. Jadi kalau bapak ibu ingin tenang, jangan pergi jalan-jalan. Ibu-ibu kalau ingin tenang jangan pergi jalan-jalan. Kalau pergi jalan-jalan tuh piti abi. Awalita beko pulang rumah pakai cang lo beko. Berang-berang lo karena anak lo be. Tapi kamatai pai karo saji dengan kajian dijamin indah anak disuruh lo ya lo tuh. Kenapa? Nazalat alaihimus sakinah, ketenangan. Hadirin kaum muslimin, masya Allah banyak leh. Syukran katsiran wa jazakallahu khair. Laju ibu. Aja marari kok. Bapak ibu hadirin kaum muslimin, ente telu lah tibu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ternyata hadir di majelis ilmu itu bukan yang sia-sia. Kehadiran kita di sini Allah nilai dengan yang lebih hebat. Ada contoh salah satu. Ada seorang pemuda dulu, dia kerjanya berbuat dosa besar. Dosa besar yang dilakukannya membunuh. Coba bayangan bagi bapak ibu, membunuh satu orang saja itu dosa itu. Apalagi kalau sudah banyak. Kerjanya membunuh. Kemudian dia ingin taubat. Dia datangilah seorang alim, seorang ulama. Ya Tuan Guru, ya Ustaz, ya Buya, ya Kiai, kayak gitulah. Saya dosa besar. Kalau saya taubat, lai ditarimo taubat ambo di Allah. Jawab Ustaz tu, lai. Tapi ada syarat. Syaratnya harus pindah dari lokasi itu, pai ke tempat lain. Karena tu, pai ke Nurul Ulum tu, orang banyak kajian situ. Ada kegiatan wirid, kegiatan agama, banyak di situ. Baik, dia berangkat. Datang, dalam perjalanan dia ditakdirkan Allah meninggal. Yang namanya malang dah dapat ditolak, mujuh dah dapat diraih. Malang sakijok mata, mujuh sepanjang hari. Malang tiba di beliau tu meninggal dalam perjalanan. Apa yang terjadi? Kata malaikat azab bawa ke neraka. Dia sudah melakukan dosa besar. Lah 100 yurak. Dibunuhnya 99 terakhir kemarin 1. Kata malaikat rahmat, ndak, bawa ke surga karena dia ingin taubat. Akhirnya diukur. Dalam pengukuran tersebut ternyata balabih sajangka katampik pengajian tu. Balabih sajangka ke situ daki kamari. Apa kata Allah? Dakhalatil jannah. Dia berhak masuk surga. Belum hadir di majelis ilmu, belum mendengarkan kajian, belum ketemu sama ustaz, belum tahu sampai ke tempat kajian tu. Udah banyak membunuh. Tetapi dia memang betul-betul taubat, ingin hadir di majelis ilmu. Apa kata Allah? Dia berhak masuk surga. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau ada wirid kajian di Sikut setiap pekan, setiap bulan, bila saja, baik malam ataupun subuh, hadiri, datang kamari, agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita. Bu, lihat aja lah Bu. Lalu. Itu alun pengajian tu Bu, pengantar seperti itu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu apalagi sekarang kita mengadakan acara kegiatan, bahasa kitanya mungkin silaturahmi, halal bihalal atau apalah namanya terserah, dan itu adalah baik. Tujuannya baik agar kita lebih kuat dan lebih hebat lagi hubungan, dan lebih kita dalam menjalankan kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya Allah memberikan informasi dalam Al-Quran surah Al-An'am, siapa yang membawa kebaikan dibalas oleh Allah dengan 10 kali lipat. Kan luar biasa itu. Beda dengan manusia. Kalau ambuh balajo kakada ibu bali gorian si leibu agiah 10. Ndak minta tambah sekadang-kadang payah. Bali lansi 1 kilo, diagih 10 kilo. Ndak. Pak caro itu ngambali 1 kilo, diagih 10 kilo. Tetapi bagi Allah ndak ada itu diperhitungkan. Yang berbuat 1 dibalas 10. Boleh lihat nanti dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 160. Jadi ternyata Allah itu sangat luar biasa. Nah inilah yang penting kita jaga, amalia setelah Lebaran ini. Yang pertama sekali yang harus kita jaga dalam kegiatan halal bihalal kita ini agar ukhuwah kita tetap terjaga. 1, selalu laksanakan salat 5 waktu. Nyo kadang ada yang cemeh bagai. Kaji go sembayang ke sembayang sah. Bantu anda ada yang lain saja. Sadang lagi dingin 5 waktu sehari semalam lain dah yo. Boleh kalau indah. Makanya Bapak Ibu hadirin, mari kita ramaikan masjid kita dengan salat 5 waktu. Saya tidak yakin ini. Tidak yakin bodoh kalau penduduk yang ada di sini sekitar masjid ini sebanyak ini. Tidak yakin itu. Kalau ingin buktinya Bapak Ibu caliak kupon kurban. Nah, itu Pak Panitia yang tahu tuh. Kupon kurban kapatang kepada leda 50 Pak, maaf Pak Panitianya, leda 50 banyak ya? Oh, banyak tuh. 100, 200. Nah, coba itu secaranya. Memang benar itu. Pahala itu belum nampak. Kalau nampak pahala itu Bapak Ibu, barabui datang kemari, pasti barabui. Kupon korban itu nampak tuh. Nampak jauh kambiang nak ada janji yang pulang. Kalau pahala tidak nampak doh. Allah belum nampakkan. Benar itu Bapak Ibu. Jadi oleh sebab itu penting bagi kita, andaikan dinampakkan kecil pengurus masaji, sia yang sholat kar masaji, beko manjinji yang pulang, sasai seorang. Indah mana diumumkan tiba tuh, atau apalagi kalau bagi kupon lo di bagian di situ tuh. Udah letak di muka gua. Sia yang mengambil sub pertama dapat kupon terserah lah kupon apanya gitu kan, atau sembako atau ramai itu. Memang seperti itu manusia baru. Andaikan dinampakkan oleh Allah sangat luar biasa. Contoh kecil saja. Siapa yang sholat sunnah sebelum subuh 2 rakaat, khairu minad dunya, lebih baik daripada dunia dan isinya. Masya Allah. Lebih baik dari dunia dan isinya. Saja isi dunia loh. Nggak tanggung banyak ada. Itu lebih baik salat 2 rakaat sebelum subuh tuh. Jadi Bapak Ibu jangan sampai tinggal salat sunnah sebelum subuh. Ini kadang-kadang ada aja pakai kan sunnah mah. Kenapa? Ada tinggal doh. Nggak ada soal mah. Memang sunnah, tapi nilainya sangat luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang ini yang tidak kita kejar. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, mari salat 5 waktu jangan sampai ditinggal. Ajak anak-anak Nana iklah, ajak.
Bapak Ibu berkewajiban mendidik, mengajak, membawa anak ke masjid. Ambo ada anak seorang tu, ambo bawa. Karena yang lainnya di pondok. Kita bawa. Saya bertanggung jawab. Kalau tidak nanti kita akan dihisab. La tazalu qadama 'abdi yaumil qiyamah, tidak akan bergerak telapak kaki seseorang hamba nanti di hari kiamat hatta yus'al, sebelum menyelesaikan beberapa persoalan hidup. Di antaranya adalah an umurihi, tentang umur kita. Ummu awaqah. Kama di pagunduan. Lain dididik anak dengan baik atau tidak? Jadi anak-anak itu dibawa ke masjid, ke musola, ke rumah ibadah, ditunjuk, diajarinya. Kalau maribuinya tidak diusia. Di sini tidak ada, tempat lain sering itu. Boleh sampai di Padang tuh, cok tuh. Woi, ribui karibui saya pulang. Atau tak kajui anak kau takuinya. Boleh kalau pak tu tagak-tagak langsung muih itu kan. Lari anak kau. Atau musir anak namanya itu. Jadi anakku kalau salah masa tukah barasa. Itunya. Ndak diusir. Kebetulan kita sebagai anggota Dewan Masjid, Bapak Ibu, makanya kita sampaikan di mana-mana seperti itu. Jangan sekali-kali mengusir anak di masjid. Rasulullah tidak pernah. Bahkan Rasul sedang sholat, naik ke pundak beliau, cucu beliau Hasan wal Husain, lagi dibantiang dan Nabi. Tidak. Di mana Rasul? Dilamakan sujud oleh Rasul sampai cucu beliau turun. Jadi kalau salah anak di rumah saji, jangan diusir, tapi salah basapo tukang merasa nak solat jadi bui dak, ndak pak saja, ndak ya. Mari buinya nasihati, tadi kan layak kecian, jangan ribui. Kok karibui pulanglah, itu mau sia namanya tu. Bisuak jangan ribui lah nak, tu yang mendidik. Bisuak jangan ribui. Gitu caranya. Ajak anak-anak awak. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, tantangan anak-anak awak ini banyak, berat. Awak dulu suka kete-kete tantangan awak. Paliang-paliang namanya tu Pak Raden. Si Ujil, TV hitam putih ya. Kalau tidak hitam putih ya. Apa yang itu loh tak? Kalau kini, ini Bapak Ibu mencari kemari Bapak Ibu supaya tidak salah lo kok. Nih, kok ini racun ini. Kau dapat anak-anak yang main ini tanpa kontrol, ini lebih bahaya daripada narkoba. Lebih bahaya dari narkoba. Candu namanya itu. Makanya kalau tidak hati-hati salah guna ini bahaya. Kenapa seperti itu? Karena kita sebagai pembina BNN di Padang tahu banyak dengan kondisi dan situasi anak-anak yang sangat bahaya sekali. Nah, makanya penting bagi kita didik anak-anak awak agar mereka itu bisa memfilter dengan sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin, jadi sholat ajak diri kita, ajak anak-anak awak dan keluarga kita. Oh bapak-bapak lah rajin sholat ke masjid, ajak orang rumah, istri. Kalau istri dua, ajak keduanya. Mana tahu ada kan? Kalau istri tiga, ajak tiganya. Kalau Allah suami istri rajin ke masjid, bawa anak-anak. Masjid yang besar ini, yang megah ini, sian kamar ramayan awak. Tidak ada yang lain lagi. Menjadi sebab itu, kalau sholat sudah mulai diabaikan oleh anak dan generasi kita, siap-siap anak-anak kita dia akan meninggalkan sholat itu sendiri. Boleh dicari ya, mungkin di siku indah dong. Kalau arah di sana tempat kita itu perlombaan permainan, kalau ndak menjelang waktu asar itu ndak diaduan dong. Asa hilang, maghrib habis, isya pun lewat, beko pulang lama-lama lo beko, sholat subuh pun tak giliang lo.
Orang gaeknya aniang-aniang saja. Tidak peduli. Padahal Allah menyampaikan pelihara dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kemakan lagi kau? Oh enggak. Wah, kalau lemah tiang tu pengenal panjang tu. Ya. Khawatir awak nanti nak nyambung pula gitu kan. Baik Bapak Ibu, silakan tadi yang mana dulu? Ya. Hah? Enggak, yang kita bacakan ayat-ayat Al-Quran masalahnya. Beko salah. Dalam Al-Quran ada disampaikan oleh Allah, wa idza quri'al Quran fastami'. Kalau ada orang bacaan Al-Quran, maka dengarkan. Wa ansit, dan diam. Kayak gitu. La'allakum turhamun. Kita akan mengamalkan Al-Quran supaya tidak salah lawak. Gitu. Lanjut aja Pak, lanjut Pak. Apa? Apa dulu? Iklan dulu sebentar. Kalau di Indosiar RCTI kan ada iklan dulu lah itu. Boleh Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Karena kita mempelajari psikologi komunikasi dakwah itu Uda John adalah pembina kami dulu ini kan. Jadi kalau ada jamaah tulah gelisah, Ustaz siap-siap untuk berhenti. Gitu. Biasa kayak gitu. Komunikasi dakwah itu. Ilmu psikologi itu. Ya, baik Bapak Ibu. Sebentar lagi kita selesai. Jadi yang pertama, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan. Karena sholat adalah ukuran manusia. Hebat bana awak di dunia kok. Kayo rayo, pangkai tinggi, jabatan hebat, anak turunan banyak, orang terpandang, dan segala-galanya. Kalau tidak sholat, tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Makanya salat penting. Nanti jangan salah pula kita nanti bahwa salat itu adalah sangat luar biasa. Rasul menyatakan, satu, bainal abdi wal kufar tarakus salat. Beda antara hambaku dengan orang kafir salat, kata Rasul. Kalau dia salat, umatku enggak salat, enggak. Jadi dalam Islam itu hitam putih, enggak ada abu-abu. Yang kedua, salat adalah pertama kali nanti diperiksa di hari kiamat. Awwalu ma yuhasabu bi abdi yaumal qiyamah as-salat. Salat. Makanya Rasul menyampaikan ke anak kandung seorang, Bu, ledo aja Bu. Lai. Fatimah, Aifat, salat. Kata Rasul, saya Rasulullah, bapakmu tidak bisa besok menolong di akhirat kalau engkau tidak sholat. Sholat sayang. Rasulullah anak kandung seorang. Makanya kita Bapak Ibu secara pribadi yo berang bana kalau ada anak awak tidak sholat. Memang awak masukan ke dalam bak, tidak ada ceritanya. Makanya gue perjanjian jo nak dulu. Nak besok jago subuh ya. Yo ma, yo pa, yo ya. Kalau tak jago bah, ayah masukkan ke lembah deh. Jadi senyum. Ndak jago je dok, payahnya jago. Berangnya kawan. Gendong masuk ke lembah. Pagi silai nyutak kue itu. Hukum itu membuat jerah. Ndak ada rasa-rasa dok. Ibu awaknya ketik baru padiasela tuh. Itu yang membuat masalah. Gara-gara padiasela akhirnya anak ndak sholat, ndak peduli. Awak yo masukan ke dalam bak. Manangi sebentar itu. Ndak kalah modal. Ndak cukup sehari manangi itu. Menjadi suatu penting pendidikan itu terhadap anak-anak supaya dia terbiasa dari ketik. Makanya
kan pitua hangku-hangku jo dari ketek taraja-raja lah kadang tak bawa-bawa lah tua tarubah tidak kamati jadi parangai dari kecil lah nak di biasuan awak tu kan dari ketek di biasuan kau makanya tak biasa kini kalau ndak susah payah. Jadi penting salat. Yang kedua, apalagi dalam Ramadan kita sudah dibiasakan dididik salat berjamaah. Kadang-kadang awak tak peduli. Enggak peduli. Bukan di mana-mana seperti itu. Ramadan kini kan lah selesai. Lihat cali isi masjid gini kok. Lanang. Yo memang pemain-pemain netizen masuk aja. Kalau bulan puasa, ramai. Apalagi kalau awal puasa, berkinci-kinci, malah tak dapat lah duduk. Ini penting. Padahal solat berjamaah itu jauh lebih hebat dibandingkan dengan solat sendirian. Hadisnya lah populer tuh. Awak lah tahu lah hafal. Tinggal mengamalkannya selai. Contohnya salah satu. Salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajat. Salat jamaah itu lebih utama. Berapa utamanya, Bu? 27. Ada 25, ada 28. Hadis yang populernya 27 sampai ke kita. Coba bayangkan, sekali sholat isya di siko di masjid koa sama jo 27 kali bapak ibu sholat di rumah seorang. 27 kali itu sama jo 27 hari. Karena sholat isya itu sekali sehari. Tidak ada 5 kali sehari itu. Makanya Allah sampaikan umai akhir zaman kok pendek-pendek, tapi amal pahala yang disiapkan Allah jauh lebih hebat. Kenapa tidak dikejar itu? Akan begitu. Jadi sebab itu Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mari salat berjamaah jangan sampai ditinggalkan. Apalagi terutama yang daki-daki rumah saji. Terutama yang daki rumah saji. Ada sahabat, ya Rasulullah, kenapa? Saya sudah tua, jadi buta. Terus indah adonan kama mimbiang ke rumah saji. Tuba para lujo solat berjamaah ke masjid ya Rasul. Apa kata Rasul? Anta sami'atun nida? Apakah engkau mendengar azan? Dengar ya Pak Ibu ya, ini hadis kata Rasul. Apa jawab beliau sahabat tadi? Sami'tu ya Rasulullah. Iya ya Rasul, saya dengar. Apa kata Rasul? Fa'ajibhu. Wajib datang. Urang gae lah butuh. Indah adon angka memimbiang ke rumah saji. Tadanga suara azan wajib datang. Awak badan gadang butuh indah gae indah edo rumah balanci-lancian di rumah saji. Balanci-lancian tau Bu? Hah? Bu, le tahu balanci-lancian? Pada kedake rumah balanci-lancian di rumah saji. Tadanga sorwazan awak pakak indah lah do. Ndak datang do. Alasan awak besok di akhirat. Tu nampak dulu. Baapa melah awak besok di akhirat doa. Pas ditanya, pas di sidang. Jadi tidak ada alasan kita. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin yang mendengar seruan ini, apakah melalui mic atau langsung atau melalui YouTube, kalau tadanga suara azan di rumah saji di musola, datangi salat jamaah itu. Itu dalil pertama. Dalil kedua, Al-Quran, aqimus shalah.
itu perintah. Dirikan salat, bukan aqimis shalah ya, aqimus shalah. Dirikan salat, itu berjamaah itu. Wa atuz zakat, tunaikan zakat, perintah. Warka'u ma'ar raki'in, rukuklah kamu bersama orang yang rukuk. Di mana orang bahasa mau rukuk itu? Di rumah saji, jo di musola, salat jamaah. Maka ada ulama menyatakan salat jamaah itu paralu sangai, bahkan wajib hukumnya untuk didatangi. Nantilah perbedaan pendapat itu. Yang bagi orang yang hobi berdapat-dapat memang nyesangga itu. Nah, tapi ingat, itu perintah. Al aslu fil amri lil wujub. Asal pada perintah itu adalah wajib. Jadi oleh sebab itu ternyata salat berjamaah itu bukan main-main. Luar biasa. Awak kadang-kadang kan sepele saja tuh. Jadi sesibuk apapun karajowa, mungkin di sawah, di ladang, di mana tadanga sorozan, salat jamaah kita sebentar dulu. Itu yang penting. Atau mungkin dalam perjalanan kejar jamaah itu dulu. Umum awak kok tidak tahu doa Bapak Ibu. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Jadi oleh sebab itu ibadah kita penting kita jaga. Ini yang terakhir. Bagaimana kau awak jago ibadah awak supaya ibadah kita punya nilai di hadapan Allah. Salat Allah, salat jamaah banyak, baca Al-Quran rajin, puasa sunnah rajin. Kalau perbuatan yang merusak amal ibadah tersebut kita lakukan, habis sudah, nol besar di hadapan Allah. Contohnya, salah satu perbuatan yang merusak dan meracuni amal ibadah yang kita lakukan adalah perbuatan yaitunya hasad. Tahu hasad, Bu? Bu, tahu hasad? Aduh, iri hati kepada orang lain. Makanya Rasul menyatakan dalam hadis yang sahih, iyyakum wal hasada, jauhilah orang sifat hasad sejauh-jauhnya. Kenapa? Fa innal hasadah yakul, ada yakulul hasanah. Hasad itu memakan kebaikan yang kita lakukan. Jadi kalau salat, hasad dimakannya, habis. Kalau puasa, hasad dimakannya. Kama takulun narul khatab, bagaikan api memakan kayu bakar nan karya. Kayu bakar kering, kemudian awak bakar, selesai, habis. Makanya bahaya sifat hasad itu. Hasad kepada orang lain, hasad kepada tetangga, iri dengki dan segala macamnya tidak boleh. Karena itu adalah penyakit kolbu. Kolbu pakai Q ya, bukan kalbu. Kalau kalbu itu artinya wawaw, anjing. Tapi kolbu pakai Q, qaf, hati. Ala wahya qalbu. Hati manusia itu sangat luar biasa. Makanya itu mari sama-sama kita jaga agar semua yang kita lakukan kebaikan punya nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bagi kita. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang perlu kita jaga dari kebaikan-kebaikan amal kita, hindarkan, yaitunya takabur, sombong. Dalam kacamata agama, sombong tersebut adalah batarul haqq wa ghamtun nas, menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Itu sombong itu. Jadi sombong itu bukan memakai baju baru, sandal baru, disapunya ndak babuni, bukan itu sombong. Ndak tadangarinya ndak babuni doh. Lantiang aja batu tuh, macam lihatnya tuh mah. Nah, tapi yang sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Ingat,
Ingat itu penting. Jadi kalau masalah ilmu, masalah kehebatan, kita tidak ada apa-apanya. Iblis jauh lebih hebat dari kita. Bahkan dia sudah duluan dalam surga. Udah duluan di surga. Tapi cuma satu kesalahannya. Kenapa itu? Sombong. Itu saja, tidak ada yang lain. Sudah ratusan tahun di dalam surga dia. Tapi karena sombong, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Tak kala Allah menyampaikan seluruh penduduk surga untuk sujud kepada Adam, semuanya sujud semuanya. Illa kecuali iblis. Aba wastakbar. Nah, seperti itu. Dia menolak dan menyombongkan diri. Jadi makanya tidak boleh kita tiru sifat-sifat iblis itu. Menolak dan menyombongkan diri. Bukan hanya menolak, tapi menyombongkan diri. Kalau hanya menolak, aman tuh mah. Tapi menyombongkan, apa katanya? Khalaqtani finnar, khalaqtahu min tin. Kami diciptakan dari api, inyo diciptakan dari tanah. Siainyo kami kasujui lagi nyo. Kapatang ko nyo lagi orang tu. Siawe. Jadi itu. Jadi kalau ada orang menasehati awak, bana nasihat tu, de ego, de awak bapangkai, awak kayu, awak punya, awak pejabat, ndak terima nasihat yang benar itu, sombong dia, iya. Lah dinasehati, lah disekecian lo elok. Ini yang benarnya, ini tidak benar. Dengan berbagai cara, akhirnya kalah juga. Contoh kayak gitu ya. Ini tidak apa-apa. Allah itu maha adil. Jangan cemas pula Bapak Ibu. Pengadilan kantor pengadilan kok banyak di dunia kok. Keadilan tuh yang susah gini kok. Tapi ingat, mahkamah Allah jauh lebih hebat. Nah ini nyanyi ibu-ibu bapak dulu kata ketek-ketek semua buat tu. Di suatu masa anda akan ditanya, ada ya bu ya, di muka sidang mahkamah Tuhan, kemana umur harta yang banyak, kemana ilmu Tuhan gunakan. Hati-hati itu. Nyanyi kini ada tuh. Nyanyi awak dulu punya nilai, punya makna. Kini entah orang entah nyanyi releh waduh. Jadi oleh sebab itu, mari kita hati-hati. Jangan sampai agama ditinggalkan. Kalau agama ditinggalkan, sudah selesai. Manusia itu akan lepas kontrol. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Maka pesan terakhir kepada kita bersama, mari kita jaga diri kita, keluarga kita, anak turunan kita, terutama anak-anak kita, Bapak Ibu hadirin. Bu, le sayang jo anak bu. Halo, bu. Le sayang jo anak. Lai, tolong selamayan dunia akhirat Bapak Ibu. Kalau sayang jo anak, selamayan dunia akhirat. Kalau enggak itu hanya sekadar di mulut. Sekadar di mulut. Nyampang tadanga salatu khairum minan naum. Subuh ayah jo mandi bagage ambil wudu ambil talakuang pai karuna saji. Anak sedang lalu bapa dia saja atau lai bajagoan. Jawab sorang-sorang saja. Kalau lai bajagoan tu lai sayang jo anak namanya tu. Tapi kalau di padia saja itu sama je memasukkan anak ke dalam neraka namanya tu. Kalau ingin tahu awak Bapak Ibu penduduk neraka yang masih berada di dunia kok orang yang tak solat. Itu Al-Quran itu. Masalakakum fi saqar. Yang menyebabkan kamu masuk dalam neraka sakar. Qalu itu jamak itu ada alif di situ. Seluruhnya menjawab. Jadi solat itu lajur saja dari Nabi Adam. Qalu mereka menjawab, lam nakum minal musallin. Dulu
kami tidak sholat. Rumah kan dekat masjid mah, dekat masjid raya Nurul Ulum. Iyo rumah lain dekat masjid. Awak sibuk Josia Juana. Beko 20 tahun lagi sibuk Josia le, cucu. Lah sudah cucu siapa le? Cici. Lah siap cici siapa le? Cucut. Siap cucut siapa le? Abilo kepai ke rumah saja. Kai ibadah. Cucu tu tidak wajib doh. Ayah cuma dia doh. Mohon maaf Bapak Ibu, mohon maaf. Kecuali ayah cuma dia lah doh. Tapi kalau ada ayah mandinya, ayah mandi itu lebih wajib. Kalau sekadar mengasuh-ngasuh biasa, tidak apa-apa lah. Saya cucu yo. Tapi ibadah jangan sampai tinggal. Hati-hati itu, karena gara-gara harta, gara-gara anak. La tulhikum amwalukum wala auladukum, anak turunan. Karena itu banyak yang membuat kita lalai. Jadi jaga anak-anak kita agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha dunia dan akhirat. Makanya kita punya program di rumah Bapak Ibu. Sejak 2007 balik, alhamdulillah TV ndak idui di rumah lah dong. Awak lama janji Jona. TV ada. Antena ini makan mancing. Sejati tidak idui ada. Sampai sekarang. Apa yang kita buka? Kita buka rumah tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah sampai gini. Banyak anak-anak dari pesisir. Itu ada pesantren Iqra. Apa itu Iqra? Iqra. Itu anak Iqra itu banyak kata bewak dulu itu. Baik belajar tahfiz. Santri yang terdekat dari Papua. Itu yang terdekat tuh. Oh ya buah ya. Jadi didik anak awak. Jadikan hafiz Quran. Alhamdulillah Bapak Ibu, dengan Al-Quran insya Allah luar biasa Bapak Ibu. 2017 kita buka rumah Quran, 2019 kita dipanggil Allah ke Baitullah. Luar biasa. Alhamdulillah dengan Al-Quran Bapak Ibu, ini cucu ibu gua, itu dengan Al-Quran itu mendapat program beasiswa. 3 laki-laki ketiganya dapat beasiswa. Keman Kota Baru. Dari 1000 orang mendaftar, 1500 malahan dapat dia. Dan sekarang sudah mendaftar dia ke Timur Tengah. Yang ini, mohon doanya Bapak Ibu. Bukan promosi indah, sebagai motivasi saja. Yang nomor 2 sekarang kelas 2 di Manpeka Padang Panjang. Mohon doanya juga Bapak Ibu. Hafiz Quran juga, alhamdulillah. Beasiswa juga. Rencananya mengikuti abangnya, mau ke Umul Qura, Timur Tengah juga. Dengan apa? Al-Quran. Jadi kalau dengan Al-Quran, segala-galanya Allah akan berikan. Jangan cemas. Allah akan angkat. Allah akan muliakan. Jadi Bapak Ibu, di sini kita ada TPQ, ada pondok Quran, ada rumah tahfiz. Didik anak kita dengan sebaik-baiknya agar anak kita menjadi anak-anak yang cinta dengan Al-Quran dan selalu mengamalkan Al-Quran dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Baik Bapak Ibu, demikian saja. Mudah-mudahan dalam penyampaian nambo tadi kok kurang lama manihi reci bawang dek kurang alui irono pici dek kurang kurni atau masakan talam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lain dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah jauh dari itu kita juga sudah saling maaf memaafkan. Jadi kok indah dijanjang ngemunai, indah ditangguh turun, mungkin tak ada orang di lompatan lupuh di kaki dan kapata. Tidak ada gadian antara rata, tidak ada tupai dan tak gawah yang kodim hanyalah Allah. Salah ke Allah, kita taubat. Salah ke manusia, saling maaf memaafkan. Pak Kuar. Udah banyak. Ustaz waduh. Saling berbagi amal. Baik, demikian saja. Pesan terakhir, harapan terakhir Bapak Ibu, tolong doakan saudara kita yang berada di Palestina.
Tolong doakan. Mereka selalu dikejar, ditembak, tidak nyaman, makan dibunuh, sedang sholat, sedang tarawih di Masjidil Aqsa. Doakan selalu. Allah mansur ikhwanana lil muslimin wal mujahidin fi Palestin, fi Gaza, ya rabbal alamin, ya mujibas sa'ilin. Yang kedua, doakan para pemimpin-pemimpin kita, semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada pemimpin kita untuk berada di jalan yang benar. Ila liqa, wasabiqul khairat, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib